tangan yang paling mulia buat Tuhan Yesus. Dia kekasih jiwa kita. Dia juga yang senantiasa memberikan sukacita dalam setiap kehidupan kita. Terus naikkan pujian bagi Tuhan Yesus sore hari ini. Terpujilah namamu Tuhan. Ku naikkan syukurku. Terpujilah namamu Yesus. Haleluya. Kasih yang begitu besar dinyatakan bagi setiap kita sore hari ini. Begitu besar kasih Allah. Maka dunia ini dia memberikan anak yang mulia bagi setiap kita. Terpujilah namamu Tuhan. Sama-sama katakan pujian. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkan. Sama-sama naikkan syukur kita. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menaruh, memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau hidup yang untukmu. Haleluya. Disyukur kami di hadapan Tuhan sore hari ini. Pujilah Tuhan yang hari yang telah datang. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Yes. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkan. Sama-sama angkat tanganmu, katakan. Ku naikkan syukurku, ku tak akan memuji, meninggikan namamu selalu, menaruh, memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau hidup yang untukmu. Akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menaruh, memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau hidup yang kau hidup yang kau hidup hanya untukmu, hidup yang kau hidup hanya untukmu. Haleluya. Kita naikkan syukur kita lebih lagi karena Tuhanlah yang memberikan senantiasa kekuatan bagi setiap kita. Naikkan syukur kita di hadapan Tuhan sebab ada kuasa di dalam nama Tuhan Yesus. Karena yang memberikan kekuatan, karena yang memberikan kuasa bahkan menyembuhkan setiap kita. Pujilah Engkau Yesus Tuhan. One, two, three, go. Kita bersama Tuhan sore hari ini. Kami bersyukur kita di hadapan Tuhan. Pujian namamu. Banyak Tuhanku, menara yang jenuh. Kau tak benteng perlindunganku. Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal. Gunung batu keselamatan. Kau yang termulia di bumi
Haleluya. Sama-sama sore hari ini kita renungkan hati kita lebih. Kita bawa hati kita. Kita mau datang pada Tuhan lebih lagi. Sebab kemanakah kami dapat pergi menjauhi roh-Mu? Engkau selalu ada saat bersama dengan kami. Engkau Allah yang senantiasa menyertai kami. Engkau Allah yang El-Shaddai, Allah yang selalu ada dan menyertai setiap kehidupan. Terima kasih Tuhan. Mari buka hati kita lebih lagi. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi roh-Mu yang suci, hai sahabat. Engkau dekat, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu. Sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Ya sore hari ini ingat kebaikan Tuhan, ingat pengorbanan yang bagi setiap. Mari bersama-sama lebih lagi katakan puji. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi roh-Mu yang sore hari ini saya datang pada Tuhan. Kau sahabat kami Tuhan, Kau selalu dekat dengan kami, dan Kau dekat. Ini yang menjadi pernyataan kami di hadapan Tuhan.
pengorbananmu di atas kayu salib bagi kami. Satu karya yang sempurna menebus setiap dosa dan pelanggaran. Terima kasih Tuhan. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pilih. Karena kami percaya rancangan-Mu bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan masa depan yang mulia pemilihan Tuhan. Terima kasih. Sungguh indah, sekali lagi waktu pejamkan mata, pandang wajah Tuhan. Sungguh besar, katakan pengorbananmu terlalu besar bagi kami. Siapakah kami yang boleh ditebus dengan darah yang mahal, dengan tubuh yang terpecah di atas kayu salib. Terima kasih. Mari angkat suaramu lebih lagi. Sungguh besar. Kasih bagiku Tuhan.
dosa, bahwa masuk ke dalam terang-Mu yang ajaib. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat pengorbanan di atas kayu salib yang sempurna. Terima kasih semua karena anugerah-Mu yang terpuji. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan sore hari. Katakan, ku bersyukur Bapa. ini syukur umatmu sore hari ini. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur Tuhan. Angkat suaramu. Kalau sore ini berentang, angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Ku bersyukur Bapa. Terima kasih. Bersyukur Thank you Jesus. buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa. Terima kasih Tuhan. Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur, ku kasih setiamu di dalam
bersyukur pertama-tama untuk malam ini Bapa. Kami bersyukur karena Kau masih berikan kesempatan, Kau berikan kesehatan Bapa, Kau berikan kekuatan Bapa, Kau berikan kemampuan untuk datang di tempat ini Bapa. Meskipun sulit bagi kami untuk mencapai tempat ini Bapa, tetapi kekuatan terus menyertai kami. Kau mampukan kami untuk tiba ke tempat ini. Kami tahu Bapa, kami ada di tempat ini bukan karena kuat kuasa gagah kami. Kami ada di tempat ini bukan karena kami lebih baik dari mereka Bapa, tapi karena perkenanan yang luar biasa di dalam hidup kami. Ya Bapa, untuk hati kami limpah dengan syukur. Bapa, Kau yang berkata bahwa kesaksian kami lah menjadi bukti kebaikan. Kau yang berkata bahwa lewat kesaksian kami banyak orang-orang yang diubahkan. Maka Bapa, hari ini perkenankanlah hamba-Mu yang hina ini untuk menyaksikan kebaikan-Mu di dalam hidup hamba. Kiranya kesaksian hamba bukan meninggikan hamba, tetapi meninggikan kemuliaan-Mu saja. Kiranya lewat kesaksian hamba mereka bukan melihat kehebatan hamba, tapi melihat bagaimana Kau bergerak di dalam kehidupan hamba. Kiranya dalam kesaksian hamba mereka bisa melihat Engkau Bapa, dan saat mereka melihat Engkau Bapa, mereka percaya, dan gimana mereka ditumbuhkan, dan mereka tahu bahwa kebaikan-Mu adalah ada untuk kami semua. Bapa, terima kasih atas kesempatan malam ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus dengan penuh syukur kami berdoa. Amin. Silakan dulu Bapak Ibu Saudara. Yes. Wow, ya. Mohon maaf ya pendeta, saya copot sepatu karena kram kaki saya. Makanya dari tadi memang kalau sudah tua itu nggak jelas ya kapan kramnya. Nah, ini menunjukkan usia ya. Shalom. Apa kabar? Ya, kurang. Apa kabar? Luar biasa. Bukan biasa di luar kan, tapi luar biasa ya. Ya, malam ini puji Tuhan ya, untuk pertama kali ini pendeta, saya diberi kesempatan untuk memberikan kesaksian ya. Cuma udah disortir dulu pendeta. Ini nggak boleh, itu nggak boleh, ini nggak boleh. Ya. Ya, dan saya perkenalkan dulu ya. Nama saya Lovely. Ini baru di sini aja loh pendeta, nama saya jadi Rima Lovely. Jadi nama saya sebetulnya Anastasia Rima Hendrarini, panjang ya. Lalu kemudian ayah saya memberi nama panggilan Lovely. Ya, maka sejak beliau meninggal, nanti itu cerita beda lagi ya. Sejak beliau meninggal, saya mengabadikan nama beliau ya. Jadilah saya memakai nama Lovely B. B itu Bintoro. Bintoro itu nama almarhum ayah saya ya. Karena beliau sangat berkesan ya di dalam kehidupan saya. 6 tahun terakhir kehidupan beliau kami sebetulnya tidak berbicara. Dia tidak mau berbicara dengan saya. Tapi puji Tuhan, 3 bulan sebelum kematian beliau, meskipun kami belum bertemu wajah dengan wajah, tapi beliau sudah mau saya telepon. Sehari sebelum beliau meninggal, beliau video call. Jadi saya agak lega ya. Paling tidak di hari-hari terakhir Tuhan sudah pulihkan dengan kami berdua ya. Ada banyak hal yang belum kesampaian. Beliau ingin jalan-jalan. Jadi begitu beliau meninggal, saya jalan-jalan. Saya keliling ke rumah saudara. Dan hari itu terjadi pemulihan atas hubungan saya dengan semua saudara saya. Jadi memang beliau disuruh pulang untuk satu tugas ya, memulihkan hubungan saya. Malam ini saya bukan mau bicara tentang itu ya. Malam ini saya mau bicara tentang bagaimana kita ini berharga di mata Tuhan. Saya bukan mau khotbah ya, jangan salah ya. Tapi saya percaya hari-hari ini ya, ada dari kita yang sedang dipojokkan, ada dari kita yang sedang dipandang rendah, ada dari kita yang sedang dihinakan. Nah, semoga kesaksian hidup saya ini bisa memperkuat iman Bapak Ibu Saudara. Saya mau cerita dulu ya. Jadi saya ini lahir kembali, ya boleh gitu ya. Lahir kembali itu, lahir baru itu kira-kira 10-11 tahun yang lalu. Saya bukan berasal dari gaya hidup yang luar biasa ini. Jadi begitu saya mengenal Tuhan, untungnya yang saya jatuh cinta itu Tuhan Yesus ya pendeta ya. Saya benar-benar terpesona dengan Tuhan yang satu ini. Benar-benar terpesona dengan apa yang Dia katakan dalam Alkitab. Terus terang saya benar-benar terpesona. Makin saya mendalami dan melihat, makin saya bingung. Kalian itu sudah dikasih Alkitab yang begitu luar biasa. Kok nggak menurutin ya? Padahal itu bagus banget, jelas banget gitu kan. Dan kalau nurutin percaya sejak saya ikut Tuhan Yesus, semua orang selalu bilang, oh kamu makin muda gitu ya. Jadi kalau ada perempuan terus nanya, pakai benar apa sih kak? Pakai ini apa sih kak? Mau tahu benar apa sih kak? Mau tahu benar walaupun dia bukan, saya kasih Alkitab. Ini sebetulnya
alasan kenapa saya jadi makin muda, kenapa saya makin melepaskan hidup saya, menyerahkan kepada Tuhan Yesus saja. Jadi nggak ada lagi tuh kuda-kuda cemas ya kan? Karena hidup saya sudah terbukti Tuhan pelihara ya. Saya nggak bilang, saya mungkin nggak punya kesaksian yang luar biasa yang tiba-tiba Tuhan berikan saya sebuah rumah, nggak ya. Saya tetap berjuang ya, tetapi ada kedamaian. Nah, pada waktu saya pertama berpindah, saya menerima Tuhan Yesus ini, saya bertemu dengan seorang pendeta, ya. Sudah almarhum beliau, seorang wakil gembala. Dan setelah berapa bulan kami berdiskusi hampir setiap hari tentang Alkitab, beliau kemudian meminta saya membantu beliau di gerejanya. Saya ini sudah 51 tahun ya, berarti waktu itu 38 tahun ya. Jadi sudah banyak pekerjaan yang saya lewati. Jadi disuruh apa aja bisa gitu ya. Ya, kan kebanyakan gitu ya, udah tua itu kan suruh apa aja bisa gitu kan. Tapi yang ke ahli-ahli amat bisa aja gitu kan. Jadi waktu beliau beliau di gereja, sebetulnya saya nggak enak mau nyoba. Cuma kalau kayak kita ini ya, nanti bisa multimedia, ya bisa lah kalau PowerPoint, kan belum pakai ini ya, belum pakai isi worship ya, masih PowerPoint kan saya sekretaris, setiap kali juga bikin sekretaris, bikin PowerPoint buat bos saya gitu kan. Lalu bisa ini nggak, bikin schedule nggak? Ya bisa lah namanya sekretaris, jadi kan banyak saya kerjakan. Nah, saya hanya berpikir karena saya ini produk masa lalu ya, yang seumuran dengan saya, yang ceria-ceria ya, gadis-gadis ceria seperti saya pasti tahu ya. Zaman dulu kan orang tua kita itu akan marah kalau kita tuh jadi orang yang perlu diperintah ya. Dia maunya kan kita berinisiatif gitu kan, nggak boleh nunggu perintah. Jadi buat saya juga kalau sampai diperintahkan itu saya malu gitu. Kok ya itu diperintah gitu. Nah hari-hari itu saya itu menemani pendeta saya menggembalakan beberapa tempat. Jadi dia punya beberapa tempat ibadah. Saya ikut, dulu saya supir ya pendeta. Jadi saya nyupirin beliau. Karena saking saya pinginnya, waktu itu Tuhan beri saya mobil ya. Tapi saya juga bisa pakai Sabtu Minggu. Jadi tiap Sabtu Minggu saya pagi-pagi udah jemput Pak Pendeta. Dan saya nyupirin beliau kemanapun dia pergi. Dia pagi. Nah di beberapa tempat itu sudah dibagi kan. Saya kan pendamping beliau, gitu ya. Sekretaris apa sekretaris sebetulnya ya Jomo saya tangan kanannya beliau Surabaya saya kerjain gitu ya. Multimedia ada datang gitu kan, padahal sudah mau ibadah. Akhirnya pendeta bilang, sis bisa nggak? Saya pikir, masa kita aja nunggu dipanggil sis bisa nggak? Sehingga berikutnya kalau sampai berapa lama nggak datang, saya benerin dulu PPT-nya. Pokoknya dia datang bersiap aja gitu. Rupanya niat baik saya itu, mohon maaf ya, kalau di gereja itu salah mana gitu kan. Jadi kalau di gereja itu nggak boleh terlalu inisiatif rupanya gitu ya. Gitu ya. Nah berjalannya waktu. Pendeta tanya, kamu maunya melayani di mana? Kebetulan saya ini sekjen di asosiasi sekolah rumah ya pendeta. Saya juga berbicara parenting. Jadi kalau disuruh ngomong itu biasa. Maka kata gembala saya waktu itu dia bilang, saya bilang, kamu mau jadi apa? Ya paling gampang aja. Sebetulnya ya, saya itu malu suruh nyanyi. Sebetulnya, setiap kali saya disuruh nyanyi, apalagi WL itu deg-degannya tuh setiap kali luar biasa. Sebetulnya saya nggak pede sama sekali. Dulu ibu saya tuh selalu bilang, kamu tuh ya suaramu bikin malu, mama suaranya bagus, suaramu kayak gitu. Jadi saya sampai sekarang tuh kalau mau nyanyi tuh takut gitu, ada rasa nggak percaya diri gitu. Nah nanti saya kasih rahasianya juga ya kenapa bisa pede banget gitu kan. Karena yang nyanyi itu bukan saya bapak ibu. Kalau bapak ibu suruh saya nyanyi ya suaranya gitu aja lah ya. Tapi kita serahkan semua sama Tuhan, nanti ceritanya beda lagi. Nah saya ditanya, kamu mau apa sister? Mau khotbah, gaya kan? Mau khotbah. Terus dia bilang gitu, bisa. Kalau khotbah gampang buat kamu. Kamu kan di mana-mana jadi pembicara. Khotbah mah kecil buat kamu, tak boleh. Kamu mesti jadi WL dulu. Nah saya nyanyi aja takut sudah jadi WL gitu kan. Tapi satu hal yang saya pelajari pertama-tama waktu saya menerima Tuhan Yesus adalah belajar tunduk. Ya kan katanya orang Kristen yang baik itu harus mau diajar, bukan dihajar harus mau diajar, tunduk. Bukan melihat dia lebih pengalaman atau enggak. Pendeta saya itu 15 tahun di bawah saya, lebih muda di bawah saya. Dan itu benar-benar mengajarkan pada saya untuk tunduk. Apapun yang dia perintahkan, saya nggak ada, saya kerja. Ya kan? Dia bilang, kamu mesti jadi WL. Nyanyi dulu jadi singer. Gemetar semua badan saya, tapi saya lakukan. Nyanyi. Gitu. Dan satu lagi, Bapak Ibu ya, ini jangan ngomong pakai balap, malah tutup telinga ya.
Kenapa saya bawa ini selalu? Saya nggak hafal soalnya ya. Saya nggak hafal. Jadi kalau nggak ada ini, waduh, bisa celaka 13 nanti ya. Yang ada bahasa roh dulu sepanjang WL nanti ya. Nah, berikutnya bab gembala, karena di atas dia ada gembala senior, opa gembala ya. Opa gembala yang menentukan siapa yang menjadi WL, siapa yang menjadi dia yang menentukan. Sampai hari ini baju pun itu saya terbiasa dengan beliau. Ini agak-agak dulu sekarang ya. Kalau dulu beliau bisa sudah saya dijadwalkan jadi WL, tapi menurut beliau baju saya nggak pantas, dia akan bilang Lovely duduk. Kamu nggak, beliau juga sudah melihat, kamu nggak lain duduk. Jadi saya perhatikan benar pakaian saya memang. Selalu, ya itu luputnya saya 2 minggu lalu dan saya nggak bertanya. Ya, saya nggak bertanya apa. Biasanya saya tanya dress code-nya apa, gitu kan? Karena itu sangat menentukan ya. Makanya waktu saya malu banget. Saya nggak nanya. Tapi memang harus begitu. Kalau nggak ingat ternyata sama saya. Ya kan? Nah hari itu beliau bilang, kamu harus kesaksian pujian. Lo nyanyi aja kan takut ya. Kesaksian pujian disuruh nyanyi Bapak Ibu di depan Bapak Gembala supaya Pak Opa itu melihat suara saya bagus, jadi boleh menjadi WL. Jadi ceritanya begitu. Akhirnya saya kan patuh ya, saya kesaksian pujian. Belum WL ya, saya masih kalangan singer aja. Sering disuruh, jadi tiap hari nanti gini, kesaksian pujian ya. Jadi supaya gitu benar, kesaksian pujian nanti ya. Jadi saya cuma menurut aja. Nah, satu hal yang lain adalah waktu itu kami merintis, benar-benar hanya kami berdua yang menanggung gereja tersebut, ya almarhum ini ya. Jadi kami itu ngirit, ceritanya sebetulnya ngirit. Jadi saya ini adalah ya sekretaris, ya bendahara, ya singer, ya kadang-kadang WL semuanya. Bukan karena saya hebat, biar nggak bayar lagi. Ya kan, kalau saya yang singer kan nggak perlu kasih PK gitu kan, saya WL kan nggak perlu kasih PK, jadi saya hitung gitu kan, supaya pokoknya keluarnya segitu aja gitu, diputer-puter aja gitu kan. Nah tapi kan nggak mungkin ngomong sama jemaat atau ngomong sama pekerja yang lain gitu kan. Nah rupanya itu menimbulkan kecemburuan, karena yang mereka ketahui yang lainnya kan dapat amplop, jadi mereka nggak tahu apakah yang ini dapat amplop atau tidak gitu kan. Itu menimbulkan kecemburuan. Terutama karena saya itu, makanya saya juga belajar ternyata bersikap sigap itu nggak selamanya baik. Saya punya buku good or God gitu kan, nggak semuanya itu baik. Jadi saya juga harus lihat-lihat gitu. Kira-kira sigap saya ini dibaca sebagai kebaikan atau baca sebagai sok banget sih orang tuh mau cari muka ya. Karena berkali-kali menjadi seperti itu ya. Nah waktu itu ada pendeta, jadi luar biasa ya. Karena waktu itu saya baru menerima ini, jadi saya akan curhat sebenarnya pendeta ya, pengakuan dosa ya. Saya curhat dengan gembala saya itu, menceritakan semua masa lalu saya. Saya ini bukan orang suci ya. Saya memilih jalan hidup ini karena Tuhan berkata dia datang untuk berdosa. Kalau dia bilang dia datang untuk orang suci, jelas saya bilang bukan saya. Saya mau banyak salahnya ya. Tapi waktu dia berkata seperti itu, oh ya ini memang teman saya. Sehingga saya banyak bercerita dengan beliau, menangis gitu ya. Biasanya kami di Salinan, kalau nggak di sana bilang nangis, cerita gitu ya. Dia membawa satu orang pendeta. Jadi pendeta ini mendengarkan semua cerita saya. Dan kami cukup dekat sebetulnya, kami cukup dekat. Saya belum pernah cerita di depan umum sebetulnya. Ini goncangan pertama, saya mengalami banyak goncangan. Makanya penting untuk memastikan yang kita jatuh cinta itu Yesus, bukan gembala kita. Mohon maaf ya pendeta, bukan gembala kita, bukan pendeta kita, tapi Yesus. Kalau saya tidak jatuh sama Yesus, saya sudah tidak kemana-mana. Hari itu makin ramai. Jadi mereka itu iri. Mereka mengira saya mau ambil semua PK. Makanya saya pelayanan di semua tempat. Ya nyanyi, ya kadang WL, ya kadang sekretaris, ya bendahara, semuanya. Pokoknya semuanya mau diambil katanya. Love itu apa-apa mau diambil, so pintar sendiri katanya. Lah kamu datangnya telat, ya bikin PPT-nya kan nggak sempat. Saya kan bikin, padahal begitu bikin saya pergi. Tapi tetap bilang, wah kami. Dia laporkan ke Bapak Gembala saya, dia laporkan ke Gembala senior, berdua dengan pacarnya. Gitu. Pokoknya semua. Terus saya dipanggil Gembala, kamu tuh kenapa? Nah saya nggak tahu pendeta, saya juga nggak tahu kenapa. Padahal sebelumnya
sampai berhenti dia main piano, sampai ini ya, sampai ini ya, sampai wah gitu. Padahal kami dekat dengan dia itu kami dekat. Ya, kami pergi ke sama-sama, melayani bareng-bareng. Saya sampai bingung, karena begitu mereka percaya saya mau. Sampai pendeta saya itu berkhotbah tentang Obed Edom. Tahu ya, bisa betul. Saking inginnya dia selalu berada di dekat tabut Allah. Dia jadi penjaga, dia jadi semuanya, dia ingin dekat. Sekarang saya waktu itu juga mikir, apa saya memang ini ya? Jangan-jangan memang niat saya itu salah kali ya. Terus dia berkhotbah, saya jadi boleh bilang, apa? Karena kamu begitu cinta sama Tuhan, kamu ingin terus berada di dekat Tuhan, maka kamu layani semuanya. Saya bukan karena bagus, kalau saya nggak minta PK ya banyak yang pada tapi bukan itu, saya bukan itu ya. Terus dan suasana makin panas. Saya punya banyak pengalaman seperti ini yang pertama kali. Suasana makin panas. Sampai kemudian Pak Gubernur saya mengatakan, ayo kumpul, saling mendoakan, kata dia. Karena menurut beliau, kalau kamu mendoakan orang lain, maka kebencian itu pupus. Saya datang, dia nggak datang. Jangan baik pendeta. Saya tetap nggak pergi, tapi saya tidak mengungkapkan apapun yang buruk tentang beliau. Padahal saya tahu ada yang buruk tentang beliau. Sampai kemudian saat puncaknya ini, pertama kalinya dalam perjalanan, ini kayaknya tahun ketiga atau keempat, saya diminta untuk menerjemahkan. Saya ini memang pekerjaan saya adalah interpreter ya. Saya bilang sama pembala saya, daripada pendeta itu berusaha berbahasa Inggris, akhirnya pesannya nggak nyampe karena diksinya di situ-situ aja. Saya pendeta, ilmu saya. Gimana kalau pendeta berbicara aja bahasa Inggris? Nanti saya menerjemahkan. Tapi hari itu bukan itu ya. Hari itu tuh ada orang, karena jemaat kami itu orang asing waktu itu ya. Hari itu datang pengkhotbah tamu dan beliau tidak bisa berbahasa Inggris. Bingung kan? Saya bilang, saya ini kan penerjemah, udah saya aja yang menerjemahkan. Jadi hari itu pertama kali saya menerjemahkan untuk pendeta, pertama kali. Dan hari itu datang tamu, karena pendeta itu membawa rombongannya, singer segala macam. Ada salah satu artis lama saya itu datang. Karena saya juga, ya gitu lah ya, karena saya juga sekretaris gereja, saya juga. Jadi waktu selesai, mereka keluar, saya keluar menemani mereka. Saya bersama dua anak saya punya dua anak laki-laki ya, yang sekarang umur 27 dan 23 Dewi ya. Nah, mereka duduk di seperti ini ya, di tempat di situ ya, ini di depan, itu ruang minumnya. Anak-anak saya berdua di situ menunggu saya. Waktu saya keluar, pendeta ini datang bersama keluarganya, bapak, ibunya. Waktu saya lagi bersama dia masuk, itu saya sempat bilang beberapa detik, waduh, bapaknya, karena sudah ancaman dan sudah teriakan udah begitu luar biasa. Waktu saya keluar, bapaknya masuk, dia langsung teriak, di gereja ini ada pekerja yang penuh dengan kenajisan. Dia tinggal dengan laki-laki lain, pakai narkoba. Dia lewat di depan saya. Ya saya diem aja, orang saya tidak begitu. Ternyata dia ngomongin saya nggak ngerti. Saya di luar, itu ditutup, dia berteriak, anak saya di dalam. Anak saya pertama itu belum mengakui Tuhan Yesus. Jadi saya masih doakan. Jadi waktu itu, dia bilang, saya waktu itu dia masih ateis ya. Dia bilang, saya yang ateis saja loh. Saya tahu ini rumah Tuhan. Dia pendeta loh. Saya waduh. Pada saat didoakan, ramai itu, saya nggak mau masuk. Sampai akhirnya saya masuk. Karena sudah malu banget ya, ada tamu kan. Saya cuma senyum pada keluarga. Saya masuk, waktu saya menyeberang, saya udah bilang sama Tuhan, Tuhan, saya nggak mau melayani lagi. Udah, saya mau duduk aja mendengarkan. Ini kali itu pertama kali Tuhan bicara secara audible sama saya. Pertama kali saya jalan, dia bilang, emang kamu masuk Kristen itu buat siapa? Oh iya ya, buat engkau Tuhan. Ya sudah Tuhan, saya tetap melayani, saya nyebrang. Di sana dia sudah berteriak-teriak memaki-maki ya, dan memaki anak saya. Anak saya kan waktu itu udah 8-9 tahun yang lalu ya, sehingga dia masih di bawah 20 tahun ya. Jadi masih anak muda lah ya. Dia duduk. Tapi dua anak saya ini luar biasa, dia tidak bereaksi. Tapi kan mukanya pasti bereaksi. Bayangkan ibunya dimaki-maki di dalam gereja gitu kan.
dimaki-maki, kan cuma bilang itu perempuan, ya kan, perempuan bina, nggak benar, tapi sudah mengotori mimbar, gitu ya. Anak saya 2 laki-laki, mendengar ibunya dia tidak bereaksi, tapi mukanya bereaksi pasti nggak beda ya, karena anak muda ya, ya begitu ya. Marah ibu ini yang sedang berteriak, dia sudah almarhum, dia damai bersama Tuhan ya. Saya tidak menimpanginya, sehingga yang terjadi dia ambil ini, dia di seberang, sahabat saya di sana, dia di sini, dia lemparkan ke anak saya ya. Anak saya ditangkap, karena saya laki-laki dan besar, ini besar. Waktu dilempar dia jalan, dia memukul. Anak saya otomatis menangis ya, menahan ibu ini. Suaminya maju. Jadi anak saya nahan, suaminya maju, mau pukul anak saya. Anak saya pegang kepala suaminya kan, supaya tidak bisa maju. Makin panas. Saya mau maju dilarang. Saya bilang kamu nggak boleh melarang saya. Saya harus melindungi anak saya. Saya ibu tunggal, saya tidak bersuami. Saya harus melindungi anak saya. Saya bukan mau melawan, tapi saya harus melindungi. Kalaupun ada yang dipukul, harus saya yang dipukul, bukan anak saya. Makin panas. Pendeta itu mengambil, jadi kita biasa punya kotak plastik ya, tempat kabel-kabel itu kan, yang apa, kontainer kecil ya, dia akan mau dilemparkan ke anak saya. Wow, sampai akhirnya dipanggil satpam. Malam itu saya ada di situ, anak saya dia teriak diam saja. Sampai akhirnya dia dibawa keluar oleh satpam, dan hari itu satpam gedung menyatakan mereka dan keluarganya tidak boleh datang ke area gedung itu. Anak saya diam saja ya. Saya juga diam saja. Ya. Dan itu berlangsung lama. Terus saja saya dimaki-maki. Sampai akhirnya dia memakai alasan itu. Ini anak kecil sudah kurang ajar. Pantes anak ibunya aja begitu ya. Ibu saya mau padahal kan ibunya menyerang anak saya yang membela diri. Sampai dia ancam anak saya akan dibunuh di jalan. Ya saya bilang sama adik saya masih preman. Waktu dia bilang, kamu kan preman ya. Dia mau lempar ke preman nih. Bisa nggak? Kalau saya oke lah. Tapi anak-anak keponakan tolong dijaga. Ya preman lawan preman lah, selesai sendirian. Itu peristiwa pertama di mana saya dihakimi habis oleh orang yang mengaku menjadi hamba Tuhan. Banyak peristiwa itu sebetulnya, sering terjadi seperti itu. Dan terakhir itu saya dihakimi oleh 5 gereja, 5 pendeta. Dan hari itu saya berkata saya nggak mau melayani Tuhan. Saya nggak mau melayani. Saya dulu meninggalkan yang lama karena begitu banyak kehakiman, sehingga distorsinya itu loh. Saya mau ngomong sama Tuhan banyak ricuh. Saya bilang saya nggak mau. Saya cuma mau bicara sama Tuhan. Saya mau dekat dengan Tuhan saja. Maka di peristiwa kedua, saya bilang sama Tuhan saya nggak mau melayani. Bapak Ibu tahu apa yang Tuhan lakukan? Saya ini WL. Saya itu suara saya nggak bagus-bagus amat. Biasa-biasa aja. Ada satu gereja ini terus saja minta saya jadi WL. Saya bilang masih serap. Satu gereja lagi minta saya khotbah. Saya bilang masih serap. Minggu berikutnya, Kak bisa WL? Aduh, masih serap. Kan saya bilang untuk saya lain. Jadi saya di bulan itu tuh kami pergi ke gereja-gereja besar. Karena saya nggak mau disapa. Hai sister, apa kabar? Saya mau. Saya pokoknya mau mendengarkan khotbah aja. Langsung pergi. Saya benar-benar nggak mau dikenali. Saya kaku. Ya, saya benar-benar trauma habis. Dan hari itu gereja itu terus manggil. Saya sangat percaya pendetanya. Walaupun pendeta itu melakukan apapun, tapi dia tetap diurapi Tuhan. Jadi saya tetap menghormati apa yang dikatakan. Dan waktu pendeta itu memanggil saya sampai 3 kali, saya bilang ini bukan pendeta yang panggil. Saya siapa sih? Suara saya nggak jelek-jelek amat lah ya. Masa saya mau bilang suara saya jelek? Tapi nggak bagus-bagus kayak gitu amat tuh. Masih banyak yang lebih bagus dari saya. Kenapa dia manggil saya terus? Ini bukan pendetanya. Ini adalah Tuhan yang memanggil saya untuk melayani. Saya melayani. Yang berikutnya saya mau khotbah. Nah saya ini khotbah ece-ece lah. Saya kan kelihatan sama sampai ece-ece seperti khotbahnya kan ya. Ya kan, kok saya dipanggil terus? Saya percaya itu Tuhan. Tuhan mau saya tetap melayani. Itu sudah 5 tahun yang lalu ya. 5 tahun. Di hari-hari itu, waktu semua orang menghakimi saya, waktu banyak orang bahkan di media sosial, orang yang percaya, saya dalam 1 hari Minggu, saya bisa WL di 3 tempat. Saya nggak tahu bagaimana caranya.
Karena mereka bilang kamu dikutuk Tuhan, kamu perempuan yang tidak akan dibelakan sama Tuhan. Tuhan benci sama kamu. Saya coba bilang pendeta, ini pendeta kamu, pendeta, puji Tuhan, Tuhan saya bukan pendeta. Kalau Tuhan saya pendeta sudah selesai hidup saya. Ya kan? Yang Tuhan tidak tahu, yang pendeta tidak tahu, hari-hari ini buat saya pendeta ya, segala keberhasilan saya itu adalah berkat Tuhan. Amin. Itu adalah kemauan Tuhan. Tapi semua kegagalan saya itu adalah penyelamatan Tuhan. Jadi saya nggak lagi kecewa kalau gagal, karena saya melihatnya sebagai Tuhan menyelamatkan saya. Nggak usah takut. Yang mau saya sampaikan sebetulnya, di hari-hari mereka terus menyebarkan perkataan buruk. Jangan salah, pendeta ini secara aktif menyampaikan. Kalau saya kelihatan mau MBK di mana, yakin mau pakai rima itu ini loh, ini. Saya hari itu berkhotbah ini ya. Saya bilang Tuhan itu mau kita semua selamat. Amin. Tuhan mau kita semua selamat. Maka kita tidak boleh menjadi penghalang dari pekerjaan Tuhan. Amin. Tuhan menjamah lewat firman-Nya. Tuhan menjamah lewat gerejanya. Maka kalau hari itu Anda benar-benar melihat ada teman Anda yang jatuh dalam dosa, pada saat Anda menghakimi dia, mau dekat melapor kepada Pak Gembala, Pak Gembala tahu nggak sih kalau rima itu ini, kok Pak Gembala tetap kasih dia di sini sih, bikin malu aja. Saya percaya Anda lebih berdosa daripada orang yang sedang jatuh dalam dosa. Kenapa? Karena Anda menghalangi pekerjaan Tuhan dalam hidup dia. Yang Tuhan mau dia dipulihkan, yang Tuhan mau dia berbalik arah menuju ke Tuhan. Tapi kalau Anda terus mengingatkan pada dosa, dia nggak bisa balik. Hari ini saya berpikir, Tuhan bilang ya, kita kan selalu khotbah kita. Tuhan menghapuskan dosa kita yang merah seperti karmisi, jadi putih seperti salju. Dia lemparkan dosa kita ke tebing lautan. Begitukah di dalam gereja? Apakah benar dosa kita dibuang di tebing lautan? Sayangnya Anda akan terus diingatkan akan dosa Anda. Bukan betapa Tuhan sudah memulihkan Anda. Hari ini saya masukkan di TikTok saya. Tuhan itu tidak tertarik dengan dosa Bapak Ibu Saudara. Dia tertarik dengan pertobatan Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau Bapak Ibu hari ini masih diingatkan sama orang tentang dosa, sehingga Bapak Ibu Saudara fokus sama dosa Bapak Ibu Saudara nangis, salah. Bapak Ibu Saudara harus fokus pada pertobatan yang sudah Bapak Ibu Saudara lakukan, perubahan kehidupan yang Bapak Ibu Saudara lakukan. Yang saya pelajari dari perjalanan hidup saya juga stres, saya juga nangis. Kemarin saya pasang di TikTok saya, semua orang heboh. Saya memasak waktu saya nangis. Orang kuat itu bukan orang yang tidak pernah menangis. Orang kuat itu yang menangis di dalam diam. Hanya Tuhan yang tahu. Nah, waktu itu saya akhirnya memutuskan saya berhenti mendengarkan manusia. Even he is or she is a pastor. Saya hanya mendengarkan Tuhan saja. Di hari mereka berkata lovely itu tidak punya harga, perempuan lacur, Tuhan berkata saya ini biji mata Tuhan. Waktu dia berkata alah kewut gendut ya, yang paling gampang itu kan orang Indonesia juga kok gendutan gitu kan, nggak ada yang lainnya gitu, pasti kayaknya kok gendutan ya gitu. Ya Tuhan Yesus baik. Tuhan bilang saya ini ciptaannya yang sempurna. Waktu orang bilang berarti kamu tuh nggak layak, kamu nggak layak, dosamu terlalu banyak. Tuhan bilang kamu sudah aku ampuni, kamu sudah aku layakkan, hidupmu sudah aku kuduskan. Jadi kalau saya disuruh khotbah saya bingung, karena harusnya cuma satu yang kita bicarakan, Tuhan Yesus saja. Tidak ada apapun dalam hidup kita yang bisa kita kerjakan, cuma Tuhan saja. Mau bilang saya ini paling suci, dari mana? Pikiran melenceng sedikit saja dosa itu, benar ya? Hanya Tuhan yang melayakkan kita, bukan perbuatan baik kita. Harusnya kalau itu kita pahami, kita nggak bisa sombong. Jadi saya bingung kalau orang bisa sombong. Alkitabnya bilang perbuatan baikmu itu seperti kain kotor, nggak ada artinya. Alkitabnya bilang tidak ada apapun yang bisa kau lakukan yang bisa membuat Tuhan lebih mencintai kamu.
Everything is about Jesus. Bapak Ibu Saudara, saya yang dilempar, saya yang ditolak. Sampai hari ini masih banyak orang menolak saya. Masih banyak orang yang berusaha menjelek-jelekan, lapor ke gembala yang saya layani. Saya yang mendengar Tuhan saja. Dan Bapak Ibu tahu, banyak orang yang berdoa punya komunitas. Banyak orang yang berdoa diminta jadi pengkhotbah ya pendetanya. Hari ini Tuhan jadikan saya gembala. Siapalah saya? Tadi itu ada lagu. Siapakah ini Tuhan? Jadi biji matamu. Siapa sih saya ini Tuhan? Kenapa Engkau begitu baik sama saya? Saya ini hampir setiap hari kepleset ya Tuhan. Kepleset dalam dosa. Kok Engkau terus membantu saya? Dia bilang orang yang ngasih Tuhan tuh kalau jatuh dia tidak tergeletak karena tangan Tuhan menolong. Dan saya mengalami itu. Kalau hitungan manusia seharusnya saya sudah selesai. Karena begitu banyak orang yang berusaha menghancurkan saya, menghancurkan perkataan saya. Ada selalu teman yang bilang, kamu sadar gak sih bahwa kalau dia, karena saya tuh gak pernah mikir, saya terus gak pernah mikir. Saya cuma puji Tuhan, moving forward. Puji Tuhan, moving forward. Saya gak pernah buat apa, percuma. Saya cuma mensyukuri kebaikan Tuhan. Dia bilang, kamu itu cuma perlindungan. Hidupmu itu harusnya sudah selesai. Banyak sekali orang yang menghancurkan kamu. Saya dipecat karena ada orang yang terus datang bilang busuk tentang keburukan, saya dipecat. Tapi hari itu saya dapat gaji penuh selama 3 bulan. Setelah 3 bulan saya dapat proyek yang jumlahnya 25 kali lipat dari gaji saya. Tuhan itu ada. Tuhan itu ada. Syaratnya cuma satu, iman. Syaratnya cuma satu, percaya. Kalau kita melawan, maka dia diam. Kan ada ya, pada saat kamu mengangkat tangan, Tuhan turun tangan. Dan itu yang saya kerjakan. Makin orang berteriak, makin saya berdiam. Kemarin saya sempat khotbah tentang pria yang tangguh, yang pendeta saya baru ingat. Waktu saya mau mengkhotbahkan itu, kok Tuhan malah yang dituliskan 1 Korintus 13 4-7 tentang kasih. Saya mau ngomongin tangguh Tuhan, tapi itu yang dituliskan. Ternyata Bapak Ibu Saudara, untuk bisa mengasihi, untuk bisa terus berkata saya bukan siapa-siapa, semua ini karena Tuhan. Itu tidak mudah. Lebih mudah buat kita berkata, kamu itu udah aku tolong, malah amat sih. Udah aku bantu juga, malah nusuk, gua kutuk. 1 bulan yang lalu saya dikutuk pendeta, dikutuk lagi saya pendeta. Saya malah dikutuk dulu ya. Dia bilang bahwa apa yang saya tabur akan saya tuai. Ya saya aminkan, kan saya tahu apa yang saya tabur kan saya tahu apa yang saya lakukan. Saya tidak perlu menjelaskan diri, saya berhenti menjelaskan diri. Yang penting waktu saya berlutut, saya ada damai. Artinya Tuhan masih menerima. Dan kabar baiknya Bapak Ibu Saudara, mau sekotor apapun Anda, ya kan pendeta ya, sekotor apapun Anda, pada saat Anda berlutut dan mengangkat tangan, Tuhan membuka tangannya. Jadi jangan takut. Jangan ada yang berkata bahwa kamu tidak bisa datang ke gereja, tidak layak kamu datang ke gereja. Bersihkan dulu dirimu. Tidak. Saya salah satu kenapa saya jatuh cinta sama Tuhan itu cerita tentang anak yang prodigal son. Prodigal son itu gak sempat mandi, bau badannya, kotor, luar biasa tidurnya di kandang babi kan? Tapi raja itu turun, cuci tangan dulu, mandi, mau saya peluk mau. Di dalam tubuhnya yang kotor. Jadi kita bukan bersih dulu dengan Tuhan, enggak. Kita bertemu dengan Tuhan dan kita jadi bersih. Jadi hari ini saya mau berkata bahwa Bapak Ibu Saudara, saya bisa menjadi saksi hidup bahwa Tuhan itu ada. Tuhan itu ada. Dan tidak peduli apa kata orang, Anda itu berharga di mata Tuhan. Tuhan tidak tertarik pada dosa Anda, tapi Dia tertarik pada pertobatan Anda. Dan Tuhan berkata Dia selalu
selalu memberikan kesempatan. Maka siapalah kita yang tidak memberi orang lain kesempatan? Sementara kita mau jadi kasih kesempatan terus sama Tuhan. Semoga kesaksian saya ini menguatkan. Hari-hari ini Alkitabnya berkata hari-hari ini makin jahat. Orang yang jahat makin jahat. Maka kita yang berpegang teguh pada firman harus makin erat memegang firman. Dengan cara apa? Ingat kebaikan Tuhan, ingat kasih Tuhan, ingat bahwa Anda dan saya itu berharga di mata Tuhan. Kaulah penjuna, Kau memilihku dan membentukku. Kau mampu hidup di hadapanmu untuk nyatakan kemuliaan-Mu. Ini kata-kata luar biasa ya. Dia yang memilih kita. Jadi kalau sudah dipilih Tuhan, jangan biarkan setan berkata bahwa mungkin Tuhan sudah memilih Anda. Maka Tuhan yang membentuk Anda. Jangan dengarkan setan. Jangan dengarkan setan. Dan Dia membuat Anda hidup di hadapan Tuhan untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Orang yang menyatakan kemuliaan Tuhan itu bukan orang musuh. Orang yang menyatakan kemuliaan Tuhan itu bukan orang yang jatuh. Waktu dia menyatakan kemuliaan Tuhan, dia adalah orang yang didekati Tuhan. Amin. Amin. Engkaulah Tuhan, Kaulah penjuna, Kau memilihku dan membantuku. Kau mampu hidup di hadapanmu
setiamu dalam hidup kami. Kami bersyukur As
of my soul. Yes, Lord. I love you. I love to worship you. I worship you. I worship you. Jesus, I worship you. Oh, we worship you. With all of my heart and all of my soul, I love you. I love to worship you. I worship you. I worship you. Jesus, I worship you. With all of my heart and all of my soul. With all my heart. With all of my heart and all of my Sekali lagi. with all of my heart and all of my soul. I love you. I love to worship you. Silakan dulu. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Terkasih di dalam Tuhan, terpuji nama Tuhan. Dan saatnya pada saat malam hari ini kita berikan persembahan kita dengan ucapan syukur. Kita juga sudah diberkati oleh kesaksian dari Pendeta Rima yang sangat membangkitkan iman percaya kita bahwa setiap kita adalah berharga di mata Tuhan. Karena itu setiap kita adalah biji mata Tuhan yang sempurna. Haleluya. Dan sebelum kita akan berikan terbaik buat Tuhan melalui persembahan kita, sama-sama kita tundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Terlebih dahulu kita boleh bersatu di dalam doa untuk persembahan kita. Kami mengucap syukur pada sore hari ini Tuhan, kami telah memuji menyembah Tuhan, bahkan kami telah diberkati oleh kesaksian dari hamba-Mu yang Tuhan yang telah Kau berikan kesaksian yang indah bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk malam hari ini Tuhan. Lebih lagi Tuhan, kami saatnya kami akan memberkati pekerjaan Tuhan melalui persembahan kami. Kami berdoa setiap tangan-tangan yang memberi tidak bangkrut dan miskin, tidak akan kekurangan. Bahkan apapun yang mereka kerjakan di dalam kekudusan Tuhan Yesus senantiasa buat berhasil. Bahkan kami berdoa Tuhan terus angkat naik dan bukan turun jadi kepala dan bukan ekor. Ini yang menjadi syukur kami di hadapan Tuhan. Kami siap memberi dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan siap memberikan persembahan yang sama-sama kita katakan. Amin. Kami dah boleh balik boleh menjalankan persembahan. Sama-sama kita ada di Tuhan Yesus. Kasih jiwa, kasih jiwa kita. Biarlah kita senantiasa memberikan yang terbaik. Dipuji nama Tuhan. Yesus kekasih jiwaku, sungguh berserah padamu. Karena kasih kepadaku, Kau tebus dosaku. Dari terpilihnya Matahari akan sampai kemenangan. Kusangka pujian persembahan Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Dan saatnya kita akan membacakan pengumuman dari gereja Mohon pada saat sore hari ini. Itu yang pertama, untuk jadwal ibadah hari Minggu ada 3 kali ibadah di tempat ini Bapak Saudara. Jadi sebelumnya saya mau nanya berapa dari Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir, boleh angkat tangan. Yang baru pertama kali ada? Oke. Baik, ini ada Bapak Ibu bisa lihat langsung di LCD, yaitu ada 3 kali ibadah untuk hari Minggu. Yaitu yang ibadah yang pertama dilayani oleh Gembala Sidang yang terkasih
Bapak Pendeta Dr. Insinyur Hari Saragi, dan dimulai pada pukul 10.30 atau setengah 11 siang, karena kita kalau 10 ada Car Free Day Bapak Ibu, jadi 10.30 kita diselenggarakan. Baik, yang kedua, untuk ibadah yang kedua, sesi yang kedua di tempat ini juga masih di Ratu Plaza lantai 1 pojok kiri, tempatnya di pojok kiri, yaitu adalah Bapak Pendeta, dilayani oleh Bapak Pendeta Inyoman Agus. Itu dimulai pada pukul 13.30 atau tepatnya setengah 2 siang. Kemudian Bapak Ibu yang mungkin di belakang bisa lihat di monitor yang di samping, itu Bapak Ibu. Yang ketiga, untuk sesi yang ketiga di tempat ini pada hari Minggu tanggal 4 Februari, yaitu di sesi yang ketiga dilayani oleh Bapak Pendeta Tommy Sanger, dan ibadah dimulai pada pukul 15.30 atau setengah 4 sore. Jadi kami undang bagi Bapak Ibu yang hadir untuk datang lagi bawa sanak keluarga dan sahabat, teman-teman, untuk sama-sama kita boleh diberkati di tempat ini. Kita percaya bahwa melalui Mount Hermon Church ini banyak jiwa dimenangkan bagi nama Tuhan. Dan karena firman-Nya yang janji Bapak Ibu, kita lihat masih banyak bangku-bangku yang kosong. Firman-Nya ini bukan saya, bukan Pak Gembala yang janji, Tuhan yang janji bahwa di saat Tuhan ditinggikan di suatu tempat, Dia akan menarik jiwa-jiwa datang kepadanya. Yang sudah kasih tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Haleluya. Baik. Kemudian untuk ada juga media sosial dari Mount Hermon Church yang Bapak Ibu bisa lihat juga di layar. Ada TikTok dari gereja Mount Hermon, yaitu gereja.hermon, dan untuk Instagram ada @gereja_hermon. Unik ya Bapak Ibu ya namanya, jadi biar gampang diingat. Kemudian ada channel YouTube. Kalau channel YouTube langsung dikelola oleh Bapak Gembala. Jadi Bapak Gembala ini aktif sekali Bapak Ibu Saudara. Kalau pernah lihat channel YouTube-nya dari zaman dulu saya kenal beliau nih, wah luar biasa, udah ratusan khotbah kali ya Pak ya, udah ribuan Bapak Ibu. Jadi saya sangat diberkati. Kebetulan nih, saya bukan kebetulan ya, saya dari dulu mengikuti terus dari mulai dulu ya Pak ya, untuk channel YouTube-nya Bapak Ibu. Bapak Gembala nih wah aktif sekali. Jadi banyak sekali kesaksian, banyak juga diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, bahkan sikapan-sikapan ya Bapak Ibu. Mungkin yang pernah dengar, pernah lihat, pasti diberkati Tuhan. Haleluya. Baik, demikian pengumuman dari Mount Hermon Church pada sore hari ini. Dan sore hari ini juga sebelum kita tutup ibadah, kita bangkit berdiri bersama-sama menaikkan pujian Dia. Ya Shaddai, Ya Shaddai, Allah yang mulia, Allah yang senantiasa ada bersama-sama. Benar Tuhan Yesus, Engkau adalah Allah El Shaddai, Allah Maha Besar, Allah Maha Kuasa, dan berkat-Mu berlimpah atas kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk saat ibadah ini, ibadah spesial, ibadah praise and worship Tuhan. Kami hanya memuji, memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pimpinan Pendeta Lovely Tuhan bersama dengan Pak Thomas Wan, sehingga ibadah ini sungguh-sungguh
bisa mengangkat setiap kami Tuhan untuk terus memuji Tuhan, untuk terus menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan juga pakai mereka berdua Tuhan semakin heran dan dahsyat Tuhan, untuk memimpin banyak orang untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati setiap kami yang hadir. Apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami usahakan Tuhan, semuanya berhasil. Amin. Termasuk juga pelayanan-pelayanan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Demikian juga Tuhan, kami juga berdoa Tuhan agar kami semuanya juga sehat, tidak ada gangguan kesehatan Tuhan, sehingga kami terus bisa beraktivitas, melakukan apapun yang bermanfaat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami juga berdoa Tuhan untuk negara kami. Tahun 2024 ini Tuhan ada pemilu dan pemilihan legislatif Tuhan, agar semuanya tetap aman, tentram, damai. Karena ini adalah pesta demokrasi, bukan perang demokrasi. Sehingga kami percaya Tuhan, semuanya ada damai, semuanya ada sukacita, dan kami memilih para pemimpin kami dengan sukacita Tuhan. Dan terpilih presiden yang punya hati untuk bangsa ini, terpilih juga anggota dewan yang punya hati untuk bangsa kami, sehingga tahun 2024 Tuhan, tahun 2045 Tuhan, 100 tahun kemerdekaan Indonesia Tuhan, negara kami bisa menjadi negara maju nomor 4 terbesar. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan sebentar kami juga Tuhan ingin mendoakan para pemimpin kami. Apapun kesalahan mereka, mereka adalah pemimpin kita. Karena itu orang Kristen jangan menghujat pemimpin, karena kita bukan hakim bagi mereka. Izinkan Tuhan untuk mencela mereka. Karena didoakan, kita doakan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, kami ingin berdoa untuk para pemimpin kami, presiden kami Bapak Joko Widodo Tuhan. Berkati beliau bersama juga anak, cucu, mantu, istri, diberkati Tuhan, semuanya sehat, semuanya sukses. Demikian juga kami berdoa juga Tuhan untuk para gubernur, wali kota dan bupati. Mereka juga punya hati untuk bangsa ini, untuk rakyat di wilayah masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan sebentar kami akan akhiri ibadah kami ingin juga beroleh berkat dari Allah Bapa yang Maha Kuasa. Mari kita bangkit dari semua, kita angkat kedua tangan kita siapkan hati kita untuk menerima berkat-berkat dari Allah Bapa yang Maha Kuasa. Berkat dari Allah Bapa yang Maha Kuasa, kasih karunia dari Tuhan Yesus, serta penyertaan Roh Kudus menyertai kami mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Sama-sama kita berkata amin. Terima kasih atas hadirat Bapak Saudara. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa pada ibadah selanjutnya.